Om Swastiastu, selamat pagi Bu Mani, Bu Nita, Bu Indah. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, sekarang kita mau mendiskusikan tentang perencanaan pembelajaran mata kuliah komunikasi dalam pelayanan kebidanan. Tapi topiknya adalah komunikasi interpersonal atau konseling ya. Jadi saya sudah merencanakan tujuan pembelajarannya itu adalah agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan prinsip komunikasi interpersonal atau konseling serta melaksanakan komunikasi secara efektif melalui pembelajaran yang interaktif maksudnya. Jadi pendekatannya memakai problem based learning ya. Kemudian jadi ada tahapannya ya dari sintaksnya yaitu ya orientasi masalah, penyelidikan dan pengumpulan data, mempresentasikan hasil dan kesimpulan ya, seperti biasa sintaks yang biasa kita laksanakan selama ini Bu ya. Jadi untuk pemilihan strategi pembelajarannya agar mahasiswa tidak merasa monoton dan bosan dengan pembelajaran kita, apalagi ini komunikasi interpersonal, jadi perlu ada role play mungkin, kemudian memberi pengantar yang baik kepada mereka yang terkait dengan topik pembelajaran, kemudian memberikan pertanyaan pematik melalui quizzes, kemudian ada ice breakingnya, yaitu ice breakingnya itu tebak ekspresi yang terkait dengan pembelajaran yang akan kita berikan kepada mereka. Kemudian untuk sarana pembelajarannya, untuk sarana fisik sudah pasti kita sudah siap ya, dan BINUS tentunya sudah representatif sekali kelas-kelasnya ya, ada ruang diskusinya, kemudian kita memakai circle sitting nanti di sana, kemudian ada sarana media dan teknologinya, jadi ada multimedia interaktif nanti di sana, aplikasi presensi tidak memakai manual lagi, kemudian aplikasi quiz juga sudah saya buatkan. Kemudian untuk sarana praktikumnya atau pelatihannya nanti kita buat role play kit, itu kita siapkan tergantung dari topik yang akan mereka bawakan pada saat role play. Jadi untuk sumber pembelajaran tambahan juga kita sudah siapkan, buku panduan komunikasi efektif kita sudah punya yang sering kita pakai selama ini. Kemudian ada modul konseling, kemudian video pelatihan keterampilan konseling dari YouTube juga kita sudah downloadkan ya untuk pembelajaran mereka. Mohon observer, ada masukan lagi mungkin dari Bu Mani, Bu Nita, Bu Indah, persilakan. Kalau menurut saya sih sudah bagus sekali Bu ya yang Ibu sampaikan tadi. Mungkin di awal bisa review dulu dari materi sebelumnya yang sudah didapatkan terkait dengan untuk materi hari ini. Jadi supaya mereka bisa mengingat lagi. Jadi dari hasil review mereka bisa menjadi bahan untuk Ibu akhirnya nanti untuk memberikan masukan ataupun lebih memperhatikan pada saat mereka presentasi. Saya rasa iya benar Bu Mani, itu harus ada review ya, karena terkait juga dengan pembelajaran yang terdahulu. Kalau tadi Bu tadi sudah bagus ya Bu ya, kita akan ada role play, kemudian juga ada pemberian konseling dengan media leaflet seperti itu. Mungkin kalau di kelas kita bisa memberikan role play dengan teman gitu ya. Tapi benar. mungkin ada tambahan mungkin di akhir kuliahan nih Kak Bu. Mungkin bisa untuk mahasiswa ini agar lebih bagus untuk komunikasinya, bisa bertemu dengan masyarakat, jadi langsung terjun ke lahan, menemui masyarakat langsung, jadi menerapkan konseling yang mereka pelajari. Berarti kita buatkan tugas maksudnya ya, tugas seperti role play tapi yang langsung dengan pasien misalnya. Mungkin Bu Indah ada masukan? Ya, terima kasih. Kalau saya memang sependapat dengan Bu Inita, karena memang kita fokus di sarjana kebidanan Bu ya. Seperti yang kita tahu bahwa kebidanan itu kan memang lebih banyak untuk konseling kepada pasien. Mungkin nanti lebih diperhatikan. Di situ akan Ibu tampilkan kayak tadi di situ ada komunikasi yang salah gitu kan. Iya benar. Diinformasikan komunikasinya kepada, khususnya kalau dengan teman itu kepada pasien atau seperti apa, agar ketika membuat tugas terstruktur kepada tadi yang kita sampaikan, tugas terstruktur itu memang langsung kepada pasien, kemudian dengan role play-nya atau demonstrasinya dengan temannya itu antara bidan dengan pasien gitu. Libatkan 2-3 mahasiswa, mungkin berperan sebagai pasiennya, yang satu juga berperan sebagai keluarga pasien khususnya suami kan gitu. Berarti kita menjelaskan bahwa yang akan role play itu harus ada bidan, ada pasien dan keluarga. Biar mereka
mereka fokus lagi sudah mau ke rumah sakit Bu ya, mungkin lebih dijelaskan nanti seperti itu sudah mereka lanjut ke rumah sakit. Ada masukan lagi Ibu? Cukup sepertinya sudah bagus sekali Ya, tadi rencananya. kita kan satu tim ini kita. Semoga nanti pembelajaran kita benar-benar bisa diserap oleh peserta didik, itu harapan kita ya. Jadi terima kasih banyak kepada Ibu Mani, Ibu Nita, Bu Indah sudah memberi masukan ke saya untuk pembelajaran kita nanti. Semoga saja mahasiswa kita bisa mahasiswa itu menjadi seorang bidan yang profesional, itu harapan kita. Ya seperti Bu Mani, Bu Indah, Bu Yunita juga kan, saya biar mereka bisa seperti itu dan benar-benar angka kematian bayi kita di Indonesia itu jadi menurunnya, kan itu harapan kita semua. Baiklah, terima kasih Ibu. Nanti mohon untuk pada saat pembelajaran menjadi observer saya nanti di sana. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, kita kembali bertemu dalam materi apa? Komunikasi efektif dalam pembelajaran. Benar. Kemudian topiknya apa sekarang? Komunikasi interpersonal dan konseling. Iya, bagus. Tapi sebelum kita memulai materi, kita berdoa dulu. Silakan. Yang memimpin siapa? Korti. Oke, silakan. Baik, Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke, terima kasih kalian sudah mendengarkan. Guess we believe it. Look who we are. We are the dreamers. We make it happen. Cause we can see it. Here's to the one that keep the passion. Respect. Oh yeah. Sebelum mulai pembelajaran kita absen dulu ya. Mungkin ada yang sakit, tetapi silakan lihat di barcode-nya ya. Kemudian kalian harus lihat saya sekarang. Kita tes penglihatan. Siapa tahu dari kalian nih cepat-cepat datang ke ke kampus, habis itu belum cuci muka, masih ada ini. Sudah pada makan atau sarapan ini? Sudah. Iya. Oke, lihat saya. Ikutin saya ya. Pegang kepala, pegang telinga, pegang bahu, pegang mata, pegang bahu. Kan suruh lihat saya, bukan mendengarkan saya. Nah, ini juga termasuk bagian dari komunikasi efektif ya. Nah, yang ini apa yang bisa kalian lihat di sini? Ada yang bisa melihat sesuatu di sana? Dia bersembunyi di situ. Apa? Siapa yang bisa jawab? Langsung angkat tangan ya. Di sini Bu, ini ada hewan. Apa? Iya. Tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri. Nah, dari tiga tadi, dari mendengarkan, melihat, dan fokus, apa hubungannya dengan komunikasi? Ada yang bisa jawab? Oke. Ayo dijawab. Untuk komunikasi efektif kita butuh 3 modal utama, yaitu mendengar dengan baik, yang kedua melihat dengan sesama, dan yang ketiga fokus penuh pada lawan bicara. Tentunya dengan mendengar dengan baik atau mendengar dengan aktif berarti tidak hanya menangkap kata-kata pasien atau klien, tetapi juga memahami perasaan, kekhawatiran, dan kebutuhan yang tersirat. Yang kedua, melihat dengan sesama. Melihat tidak hanya menatap, tetapi juga mengamati bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kondisi
visi pasien. Yang ketiga, fokus pada lawan bicara. Berarti memberikan perhatian sepenuhnya dengan pasien tanpa terganggu oleh ponsel, percakapan lain, atau pikiran yang melayang kemana-mana. Hal ini diterapkan dalam komunikasi interpersonal dan konseling kebidanan agar pelayanan kita lebih bermakna lagi kepada pasien atau klien. Terima kasih. Sekarang kita bermain quiz ya. Linknya sudah saya share ke WA Group. Nah, ini langkah-langkah bermain quiznya ya. Siap-siap semua ya. 1, 2, 3. Ini soal pertama apa tadi? Tujuan utama komunikasi interpersonal dalam konseling adalah kita ke tujuan pembelajaran dulu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan satu konsep dasar komunikasi interpersonal atau konseling dalam pelayanan kebidanan. Itu tujuannya mengidentifikasi ciri-ciri komunikasi interpersonal yang aktif, menunjukkan keterampilan mendengar aktif, empati, dan memberi umpan balik dalam proses komunikasi interpersonal. Kemudian mendemonstrasikan, nanti kalian harus ada role play ya. Sebelumnya komunikasi efektif itu yang nomor 2 yang efektif gambar 1. Karena bisa dilihat pada gambar 1 itu pembidannya itu duduknya di meja. Kalau untuk yang di gambar 2 sama-sama berdiri dan untuk pasiennya itu memberikan pertanyaan, kemudian bidannya itu menjawab. Sekarang kita perhatikan video yang berikut ini. Kalian nanti analisis, kalian udah dapat tugas kan kemarin ya? Yang saya kasihkan minggu lalu, tambahkan di slide kalian untuk analisis video ini. Oke, silakan diskusi 10 menit ya. Oke, sudah 10 menit. Diskusinya sudah selesai. Sekarang kita ngapain ya sebelum kita presentasi? Kita ice breaking game tebak ekspresi. Dari yang kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 bisa enggak mengekspresikan sesuatu, kalian menebak yang lain. Siapa yang bisa maju 1? Bikin heboh. Malu. Gibah. Malas. Kagum. Sekarang saya gilir untuk kalian presentasi, tapi saya acak. Tidak harus nomor 1 yang pertama, ya. Jadi yang pertama maju untuk diskusi, ya sekarang presentasi ya. Presentasi aja dulu 4 kelompok, habis itu baru role play 4 kelompok lagi. Kita presentasi tugasnya kemarin ditambah dengan menganalisis video yang tadi, ya. Baik, apa sih itu komunikasi efektif dan tidak efektif? Jadi, komunikasi efektif adalah pesan yang dapat diterima dan dipahami sepenuhnya oleh penerima. Untuk komunikasi tidak efektif, pesan gagal yang tersampaikan atau dipahami dengan baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Tadi Rosli sudah menyampaikan mengenai komunikasi efektif. Jadi saya di sini izin bertanya untuk tujuan utama dari konseling dalam komunikasi efektif itu seperti apa? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa tujuan utama konseling dalam komunikasi efektif?
tujuannya adalah memberikan dukungan emosional dan membantu mengambil keputusan dan mendorong perubahan positif. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 4. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Merlian Indriani Nyadama. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang komunikasi efektif dan tidak efektif dalam praktik kebidanan. Komunikasi tidak efektif itu seperti pasien langsung diperiksa tanpa diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai apa yang dilakukan. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 4. Kelompok 3, mohon maaf, izin bertanya. Bagaimana perbedaan dampak komunikasi efektif dan tidak efektif bidan terhadap kenyamanan serta kepercayaan pasien selama pemeriksaan? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Izin menjawab, perbedaan komunikasi efektif dan tidak efektif itu adalah komunikasi efektif berdampak positif terhadap kenyamanan dan kepercayaan pasien. Sedangkan komunikasi tidak efektif berdampak negatif pada kenyamanan dan kepercayaan pasien. Sekarang kita lanjut ke role play. Saya Bidang Rina Putri yang akan memeriksa dan memberikan konseling pada hari ini. Bagaimana Ibu kabarnya pagi ini? Baru baik Ibu, tapi umur saya agak sedikit Untuk menghilangkan rasa penuh. Terima kasih Bapak Budi dan Ibu Wati sudah ikut mendampingi. Baik Bu, usia kehamilan sekarang 30 minggu, Ibu Sri. Berat badan naik 1 kilo dari kunjungan sebelumnya. Tinggi fulus sesuai usia kehamilan dan denyut jantung janin normal yaitu 140 kali per menit. Di trimester ini penting untuk makan makanan yang bergizi, cukup istirahat, dan hindari mengangkat beban yang berat. Jika terjadi pendarahan atau bengkak yang terlalu, bisa langsung ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Baik Ibu, apakah sekarang masih menyusui ASI? Iya Bu, saya masih ASI saja Bu. Baik Ibu, itu sangat bagus untuk tumbuh kembang si kecil. Sebelumnya, apakah Ibu pernah menggunakan alat terkait kontrasepsi tersebut? Sebelumnya sih saya pernah pakai KB suntik 3 bulan Bu, tapi haid saya jadi jarang Bu. Saya mengerti. Apakah Ibu ada riwayat penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, atau gangguan pembekuan darah? Tidak ada Bu, jadi KB yang cocok untuk saya kira-kira apa ya Bu? Baik, karena Ibu menyusui ada beberapa metode KB yang aman digunakan. Yang pertama ada implan kecil seperti batang korek api, dipasang di bawah kulit lengan, sangat efektif selama 3 tahun, tidak tidak mengganggu produksi ASI. Efek sampingnya bisa menyebabkan haid tidak teratur. Yang kedua ada IUD, tidak mempengaruhi hormon, bisa bertahan selama 10 tahun, tapi proses pemasangannya sedikit invasif atau dipasang di dalam rahim. Yang ketiga ada suntik KB, disuntikan setiap 3 bulan sekali, praktis tapi bisa menyebabkan penundaan kembalinya kesuburan. Dari penjelasan tadi, adakah yang Ibu rasa cocok? Saya sih tertariknya dengan implan Bu, kelihatannya itu praktis. Nah, nanti untuk pemasangannya itu bagaimana ya Bu? Baik, proses pemasangannya cepat, sekitar 5-10 menit. Menurut saya dari peran roleplay tadi sudah melewati tahapan counseling gather. Yang pertama tuh ada greet menyapa, sudah saling sapa tadi antara pasien dan bidan. Lalu S atau saling menggali informasi dari klien. Sudah menggali informasi, bertanya keluhan, apa yang dibutuhkan, sudah ditanyakan bidan. Lalu help, membantu klien membuat keputusan.
itu sudah bidan lakukan untuk memilih kontrasepsi yang akan digunakan. Lalu ada explain ini juga sudah oleh bidan mengenai kontrasepsi yang dipilih yaitu implan. Sudah dijelaskan efek samping, sudah dijelaskan tadi efek samping dari penggunaan KB implan. Tadi juga dijelaskan beberapa efek samping dari KB IUD juga, jangka waktu pemakaian dan juga lain-lainnya. Lalu ada return, itu mengatur kunjungan ulang, sudah dijelaskan nanti melakukan kunjungan 7 hari ke depan. Seperti itu Ibu. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit apa itu komunikasi interpersonal ya. Jadi sudah kita diskusikan tadi, komunikasi interpersonal itu adalah proses pertukaran informasi, perasaan, dan makna antara dua orang atau lebih melalui pesan verbal dan non-verbal. Jadi verbal itu apa? Verbal itu apa? Kata-kata. Kalau non-verbal, bahasa tubuh atau gestur tubuh ya. Ciri-cirinya terjadi kontak tatap muka. Tadi sudah ada tatap muka ya dengan pasien, antara bidan dan pasien, dua arah dia. Sudah ada komunikasi ya, dua arah. Kemudian dipengaruhi oleh emosi, nilai, dan hubungan personal, dan ada membangun kepercayaan seperti yang tadi di roleplay. Berapa kali datang mereka mengeluhkan apa keluhan yang sedang dihadapi ya. Kemudian faktor penghambat dari konseling itu sendiri adalah dari individualnya. Jadi orientasi keterikatan budaya. Nah itu sangat mempengaruhi misalnya bahasa. Kalian misalnya bidan di NTT, sekarang praktik di Bali. Pasiennya orang Bali, tidak begitu mengerti bahasa Indonesia. Nah itu juga menjadi penghambat ya. Kemudian faktor fisiknya. Jadi kemampuan melihat, mendengar, seperti yang saya bilang di awal pembelajaran, bahwa faktor melihat, mendengar, dan fokus itu sangat berpengaruh terhadap komunikasi interpersonal ya. Kemudian usia, kita belum tentu usia yang anak-anak dengan yang dewasa itu berbeda ya cara pemberian konselingnya. Kemudian dari sudut pandang nilai-nilai, mungkin nilai-nilai kepercayaan misalnya. Ada orang yang percaya bahwa ibu hamil boleh minum loloh, tapi dari sisi kesehatan seperti apa? Nah itu juga nanti akan menghambat konseling. Kemudian relasi juga, peran dalam masyarakat, dan bahasa terakhir juga seperti yang tadi saya bilang ya. Kemudian, nah ini tugas, ini dikumpul tanggal 12 ya, melalui link dikoordinasikan oleh Korti. Kemudian nanti tugasnya tambah satu lagi, harus berkomunikasi atau konseling langsung dengan pasien ya, dengan masyarakat. Mungkin nanti kalian ada praktek di lapangan, misalnya di rumah sakit. Kalau seandainya kalian ada pasien yang perlu konseling, dicoba ke pasiennya, tetapi harus impon konsen dulu ya. Kalian ingat dan perkenalkan diri bahwa kalian adalah peserta didik, mau tidak konseling untuk pembelajaran seperti itu. Ada yang bisa menyimpulkan dari semua dari kegiatan kita? Mohon izin sebelumnya Ibu, jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu mengenai komunikasi efektif dan konseling jadi komunikasi efektif dan konseling ini merupakan komunikasi yang terjadi dalam konteks kebidanan, terjadi antara bidan dan atau tenaga kesehatan dan juga pasien, di mana komunikasi yang memiliki tujuan untuk mencapai memiliki struktur di mana untuk mencapai tujuan tertentu dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi klien atau pasien. Dan juga dalam komunikasi efektif itu bidan atau tenaga kesehatan harus bisa memberikan rasa nyaman dan juga kepercayaan dari pasien untuk membangun komunikasi yang lebih baik antara bidan dan juga pasien, seperti itu.
kita sampai pada kesimpulan, jadi benar yang dikatakan tadi bahwa konseling dalam kebidanan menekankan pada keterampilan empati, mendengarkan aktif, penggunaan model gather yang terstruktur, pemahaman bahwa komunikasi efektif itu melibatkan kata-kata, bahasa tubuh artinya verbal dan non-verbal, dan dukungan emosional untuk membantu klien membuat keputusan yang tepat. Itu kesimpulannya ya. Dari untuk hari ini waktu sudah selesai ya, waktu kita sudah habis. Jadi kita selesaikan dulu untuk materi hari ini, tapi sebelumnya kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran kita. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Bu Yunita, Bu Ina, Bu Mani tadi sudah mengobservasi saya pada saat pembelajaran ya. Mungkin ada masukan kira-kira yang perlu disampaikan agar untuk kedepannya bisa diperbaiki. Mungkin dari siapa dulu? Dari Bu Indah? Ya, boleh. Terima kasih ya Bu ya. Setelah tadi saya mengamati jalannya perkuliahan yang Ibu berikan kepada mahasiswa, mungkin sudah bagus Bu tadi jalannya perkuliahan. Ada beberapa, bukan kritik sih Bu ya, tapi lebih ke masukan mengenai kuis tadi yang Ibu paparkan melalui aplikasi. Sudah saya lihat itu kuisnya cuma 5 ya, jadi cepet banget kan mahasiswanya jawab. Jadi mungkin nanti bisa ditambahkan lagi kuisnya, penambahan kuis ya Bu ya. Karena mahasiswa tuh kalau dikasih ceramah aja tanpa evaluasi kuis mungkin lupa, tapi kalau ketika dia menjawab kuis mungkin lebih bisa mengingatnya. Mungkin kalau lebih lah, mungkin 10 atau 15 kuis dalam waktu berapa menit gitu. Yang lain sudah cukup sih Bu, sudah lebih aman sih menurut saya ya ke depannya, karena komunikasinya masih bagus ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Indah. Sekarang Bu Nita. Terima kasih. Ya, mungkin tadi sudah bagus sekali ya Bu ya untuk pemaparan materinya dengan sangat menarik. Kemudian juga ada tambahan kuis sebagai ice breaking mungkin ya Bu ya. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Indah juga, dengan adanya kuis itu juga memacu mahasiswa untuk lebih memperhatikan memperhatikan terkait dengan topik yang disampaikan. Kemudian juga terkait dengan tadi soalnya mungkin ditambah lagi, lebih bervariasi lagi mungkin soalnya Bu ya. Tapi sudah bagus. Kemudian terkait dengan video yang ditampilkan mungkin bisa nanti dicari videonya yang lebih bagus suaranya ya. Tadi suaranya grep-grep ya. Jadi nggak jelas mahasiswanya mendengar ya. Biar lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Tapi kemudian sisanya mahasiswa juga sudah interaktif, sudah role play-nya juga sudah baik sih menurut saya ya Bu ya. Mungkin nanti itu bisa menjadi pembelajaran bagi mahasiswa pada saat nanti terjun ke lahan gitu. Ya Bu ya. Terima kasih Bu Nita. Karena Bu Mani mungkin. Ya, kalau dari saya Bu, saya rasa tadi sudah sangat baik ya Bu ya. Jadi sudah sangat fokusnya ke mahasiswa. Jadi bukan lagi kita sebagai dosen yang aktif memberikan materi. Jadi mereka aktif dan harapannya mereka lebih memahami dan nyangkut di otaknya lebih lama gitu ya. Jadi tapi mungkin ada beberapa masukan sedikit aja Bu. Yang pertama terkait dengan kuis, mungkin melanjutkan dari apa yang Bu Indah sampaikan. Jadi kuis pemilihan pertanyaan-pertanyaan pada kuis mungkin disesuaikan dengan capaian pembelajaran untuk topiknya Ibu. Jadi nanti sesuai kita bisa memahami sejauh mana mahasiswa menangkap apa yang mereka sudah alami sendiri dengan metode problem based learning dan juga role play. Kemudian yang kedua mungkin lebih pada nanti mungkin memberikan masukan ke mahasiswa pada saat melakukan role play untuk memperhatikan gestur tubuhnya, bahasa tubuhnya atau bahasa nonverbal pada saat mereka melakukan konseling dengan masyarakat ataupun dengan pasien langsung. Saya rasa di Kemanten Ibu masukannya di sana ya. Pada saat komunikasi perbanan harus ditekankan lagi. Iya, gitu. Saya rasa terima kasih banyak Ibu Yunita, Bu Indah dan Bu Mani atas observasinya. Sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya.